Geofisika UPN Veteran Yogyakarta, dan Ketua Himpunan Mas Andre Wildana sebagai Ketua Himpunan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang juga pada para hadirin yang berbahagia. Untuk webinar kali ini akan kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Hani Wicaksono sebagai MC pada webinar kali ini. Yang terhormat pada Bapak Dr. S. Hendra Gunawan selaku pembicara webinar. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sekalian. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan serta berkah sehingga kita bisa hadir dan berpartisipasi dalam acara ini tanpa ada kendala. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan pada hari lancar. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku MC membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama pembukaan, selanjutnya disambut Ketua Himpunan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Hendra Gunawan. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan atau foto bersama. Langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Dr. Yatini MSc sebagai Ketua Jurusan Teknik Geofisika. Ibu Dr. Yatini, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari yang cerah ini. Semoga Bapak Hendra Gunawan, kemudian mahasiswa sebagai panitia, dan semua peserta di sini diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti serentetan acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Geofisika, yaitu di tahun ini namanya Land of Geoscience, jadi atau LOG namanya ya. Sebenarnya setiap tahun itu namanya berbeda, tetapi esensi dari kegiatan itu adalah sama. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman berorganisasi maupun memperoleh pengalaman dan ilmu dari narasumber yang lain. Nah, kegiatan LOG ini itu diselenggarakan sebetulnya yang masih dalam situasi pandemi seperti ini. Kegiatan alhamdulillah baru terselenggara sekarang, tetapi insya Allah nanti akan berjalan baik karena beberapa kegiatan yang sudah disetting oleh mahasiswa, misalnya webinar, series, kemudian beberapa kompetisi, yaitu kompetisi per competition, kemudian desain exploration, kemudian kompeten essay, dan kemudian kompetisi yang lain gitu ya. Harapannya akan memunculkan mahasiswa-mahasiswa geofisika yang berkualitas. Selain itu juga membuat mahasiswa kita menjadi akrab, karena sekali lagi di Indonesia ini sekarang ada sekitar 23 institusi yang ada jurusan teknik geofisikanya. Ada prodi yang namanya prodi maupun yang namanya jurusan. Jadi memang kedepannya graduate geofisika itu sangat kompetitif gitu ya. Nah, harapannya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini akan menambah bekal
bekal baik itu bekal hardware maupun software dari mahasiswa gitu ya, sehingga nanti akan bisa memenangkan gitu ya di dalam hutan rimba yang nanti setelah graduate nanti gitu. Nah, saya tidak berlama-lama ini, saya khusus kepada Pak Endra Gunawan, salam perkenalan Pak dari saya, semoga nantinya ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik antara institusi gitu ya. Siap. Dari jurusan Teknik Geofisika dan jurusan Teknik Geofisika ITB Bandung gitu. Nah, saya rasa cukup sekian saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka serentetan acara log di tahun ini saya buka. Baik, segitu saja. Okay. Baik, terima kasih kepada Ibu Yatini atas sambutannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan oleh Ketua Himpunan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Untuk Mas Andra Wildana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andra Wildana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta periode 2020. Yang pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan serentetan acara Land of Geoscience atau LOG tahun 2020 ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Yatini selaku Ketua Jurusan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Endra Gunawan selaku pembicara pada webinar log keempat seluruh teman-teman panitia yang sudah mau berkontribusi untuk menyiapkan segala acara dan sebagainya hingga acara log ini dapat berjalan sampai sekarang. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman yang sudah join ataupun berada di dalam ruangan Zoom saat ini. Di sini saya selaku perwakilan dari mahasiswa Geofisika UPN mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau ikut atau berkontribusi sebagai peserta ataupun sebagai apapun itu. Saya selaku perwakilan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada kesalahan, ada kecacatan, ataupun ada hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman dan teman-teman alami semua. Besar harapan saya juga di sini bisa sebagai wadah silaturahmi ke depannya dan kita bisa dapat membanyak ilmu dari berbagai rentetan webinar log ini yang terakhir ya, yang keempat, dan kita dapat mengaplikasikannya buat diri kita sendiri, buat jurusan ataupun buat bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andra atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, saya sampaikan beberapa peraturan webinar berlangsung, yaitu untuk share screen-nya Mas Fauzi. Baik. Peraturan webinar yang pertama, diharapkan peserta webinar melakukan mute ketika presenter mau memaparkan materi. Selanjutnya, peserta dimohon menggunakan nama akun sesuai dengan nama yang terdaftar. Nomor 3, sesi tanya jawab dilakukan di akhir dengan menggunakan chat box dengan format nama _instansi _pertanyaan, lalu atau mikrofon dengan menuliskan nama _instansi _izin bertanya. Yang terakhir, peserta yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang
akan diberikan di akhir webinar. Sebelum mulai webinar, izinkan saya untuk membacakan CV pembicara pada hari ini, yaitu pemateri pada hari ini adalah Bapak Dr. S.C. Indra Gunawan, STMSC. Baik, Bapak Dr. S.C. Indra Gunawan, STMSC, latar belakang pendidikannya yaitu pertama dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Geodesi pada tahun 2002, selanjutnya Nagoya University Jepang, untuk jurusan Geofisika untuk gelar master pada tahun 2010, selanjutnya Nagoya University Jepang, jurusan Geofisika untuk gelar doktor pada tahun 2014, lalu Institut Teknologi Bandung, jurusan Geofisika untuk postdoc tahun 2015 sampai 2018. Untuk appointment-nya, pada tahun 2018 sampai saat ini sebagai dosen pada Fakultas Earth Science dan Mineral Technology ITB, pada tahun 2005 sampai 2007 sebagai senior hydrographic surveyor PT Fugro Indonesia. Lalu pada tahun 2003 sampai 2004 sebagai hydrographic surveyor PT Calvindo Raya Semesta. Dan awards-nya sebagai Best Indonesian Young Researcher in Information Technology kategori YRC Researcher Award 2017. Lalu Outstanding Working Achievement Award Hyundai Heavy Industry Co. Ltd 2006. Dan ini beberapa publikasi dari paper yang dipublikasikan oleh Bapak Indra Gunawan. Lalu untuk sinergi activities-nya, yang pertama, member of Updating Indonesian Earthquake Hazard Map pada tahun 2017, lalu member of the Indonesian pada tahun 2014 sampai saat ini, lalu member of the American Geophysical Union pada tahun 2010 sampai saat ini. Selanjutnya yaitu acara inti sebagai lalu kepada Bapak Indra Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin adik-adik ya, ini karena di forum mahasiswa. Izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Oke, semoga sudah terlihat ya. Saya akan mulai saja. Kalau suara saya terdengar jelas tidak, Mas Naufal? Terdengar jelas Terdengar, sekali, Pak. Pak. Jelas. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada panitia, kepada Buka Prodi yang menghubungi kami untuk mengisi acara LOG 2020 ini. Jadi kebetulan di sini saya adalah pemain cadangan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Aslinya seharusnya bukan saya, tetapi Prof. Sri Widiantoro begitu. Tetapi karena kesibukan beliau dan ini pun hari libur panjang begitu, nah ya sudah kami bagi-bagi tugas. Saya kebagian yang menggantikan beliau. Nah saya coba untuk menyampaikan materi ini sebaik semampu yang saya bisa. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan juga mungkin rekan-rekan semua terkait dengan topik yang dimintakan ke kami, yaitu gempa megatrust dan tsunami pada seismic gap di selatan Pulau Jawa dan mitigasinya. Saya sendiri di FTTM, nah mohon maaf sebelumnya itu di CV Inggrisnya agak salah itu, ternyata saya mengirimkannya salah. Inggrisnya FTTM itu kalau diinggriskan itu adalah Faculty of Mining and Petroleum Engineering gitu. Jadi yang tadi itu Inggrisnya tidak tepat seperti itu. Dan kemudian saya juga pengajar di Teknik Geofisika ITB, saya pun tergabung di Pusat Unggulan ITEK Sains dan Teknologi Kepan ITB. Saya juga anggota Puskep. Baik, jadi pada dasarnya kalau kita melihat
sumber gempa di Indonesia, itu adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan informasi tersebut di buku ini. Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017. Ini adalah buku yang hingga tahun 2020 ini buku terakhir yang diupdate menggunakan data hingga 2017. Buku ini bisa didapatkan secara gratis PDF-nya dengan alamat ini, Litbang PU ini, atau di search di Google bisa didapatkan. Dan buku ini adalah buku produk nasional. Produk ini, Pusat Studi Gempa Nasional ini kolaborasi dengan berbagai macam instansi. Ada PU, Kemendikti, kemudian Badan Geologi, ini BMKG, begitu, BIG, kemudian LIPI, BNPB, gitu. Ada AIP, ada USGS, gitu. Jadi bukan hanya instansi dalam negeri. Nah, bagi beberapa individu, buku ini terlalu teknis begitu. Jadi ada hitungan-hitungan yang terlalu mendetail, tapi sekiranya hanya memerlukan informasi terkait dengan sumber gempa di Indonesia hingga 2017, ini adik-adik dan rekan-rekan sekalian bisa melihat ke halaman 345 ini di lampiran gitu ya. Jadi ini adalah sumber gempa yang terupdate hingga 2017, bisa dilihat di sini. Di sini terlihat yang biru ini segmen megatrust gitu. Segmen megatrust bukan hanya ada di utara barat dari Sumatera, tetapi ke selatan Jawa, Nusa Tenggara gitu. Selain itu juga di utara dari lengan Sulawesi pun ada segmen megatrust. Di sini double subduction, kemudian juga di utara Papua. Nah, bagaimana dengan cluster fault? Nah, ini cluster fault nih. Kalau ini inland Sumatera, namanya Sumatran Fault. Ini baru mulai muncul namanya Sumatran Fault itu secara intens per tahun 2000 dari publikasinya Pak Dhani Hilman. Saat itu beliau mengerjakan disertasi tentang Sumatera Fault ini di Caltech. Nah, kemudian Jawa juga ada, Jawa begitu ya. Ini ada Baribis begitu. Nah, ini Sulawesi lebih banyak lagi, Papua lebih banyak lagi. Ini pada dasarnya informasi terkait sesar apabila yang diperlukan hanya ingin mengetahui sumber gempa di Indonesia. Tapi ini informasi per tahun 2017. Nah, kalau kita lihat dari 2017 hingga tahun ini, 2020 misalkan, itu sudah ada rentan waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, tentu beberapa kejadian gempa sudah terjadi. Salah satunya adalah kebetulan publikasi saya dan Pak Ilik, begitu Pak Sriwidiantoro, Pak Ilik, tahun 2019, kami menulis terkait dengan suatu zona sesar yang kami sebut namanya Cipamingkis, di sini CPMF. Jadi kalau di Jawa bagian barat, begitu, ini agak jauh dari Yogyakarta, jadi Jawa Barat, di Jakarta, begitu. Nah, di sini ini sudah teridentifikasi dengan baik, ini yang disebut Lembang Fault, atau sesar Lembang. Nah, terusan ke sini, ini Cimandiri. Tetapi dari publikasi kami ini, kami mempropos suatu zona sesar baru bernama Cipamingkis di sini, dari data GPS. Jadi ini ada data GPS yang menunjukkan regangan yang tinggi. Kebetulan, dalam publikasi ini kami submit di 2018. 2018 betul. Di 2018 setelah saat review terjadi gempa. Jadi ini ada informasi dari BMKG menunjukkan ada gempa-gempa di sini. Nah, jadi akhirnya dalam publikasi ini kami menggunakan data tersebut bahwa yang sebelumnya kami tunjukkan dengan zona regangan atau strain accumulation di sini, di Cipamingkis ini, terkonfirm oleh seismisitas yang kebetulan sekali saat itu terjadi di bulan Juli kalau tidak salah, 2018. Gitu. Jadi ini ya kadang kita harus
beruntung dalam suatu publikasi. Gitu. Jadi itu adalah ada beberapa informasi baru terkait sumber gempa yang kelihatannya akan diupdate untuk buku Pusken tahun 2021 gitu. Nah, untuk identifikasi sumber gempa pada dasarnya ada dua metode yang biasa kita gunakan. Yang pertama kalau kita melihat dari kejadian gempa yang sudah terjadi gitu. Jadi informasinya adalah seismisitas. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada seismisitas berarti di sepanjang jalur itu sudah terkonfirm sumber gempanya. Nah, ini seismisitas Indonesia dari data BMKG ya, seperti ini. Indonesia udah Jawa begitu udah tertutup, kalau diproyeksikan ke atas sudah tertutup semua gitu. Nah, identifikasi sumber gempa yang kedua, kalau seandainya tidak ada informasi seismisitas, kita bisa menggunakan geomorfologi atau apa yang disebut dengan fault coupling. Nah, fault coupling ini pada dasarnya salah satunya metode yang digunakan adalah GNSS. Data yang digunakan adalah GNSS untuk mengidentifikasi zona kuncian. Nah, sebenarnya pokok bahasan hari ini adalah ini sebenarnya, memahami zona kuncian. Karena apa zona kuncian? Karena konsep utama gempa ketika dia tidak terjadi gempa dalam skala besar, maka ada dua opsi. Yang pertama, dia sedang menyimpan energi untuk dilepaskan sebagai gempa dalam waktu tertentu, atau sebenarnya daerah tersebut mengalami slow slip, jadi slipping gitu, atau rollback gitu, tapi pelan-pelan. Nah, begitu. Jadi, tapi dua informasi ini akan saling berkaitan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini misalkan kita ini ada zona gempa begitu, tiba-tiba saat proses review terjadi gempa. Jadi dua informasi ini akan sangat lebih baik saling mendukung. Apabila dua informasi ini ada dan saling mendukung, itu akan memperkuat justifikasi ilmiah daerah tersebut. Nah, saya akan membahas sedikit tentang GNSS. Jadi GNSS ini sebenarnya Global Satellite Navigation System. Nah, ini ada berbagai macam satelit. Misalkan GPS. GPS itu satelit yang di-maintain oleh Amerika. Jadi kalau kita berbicara GPS, sebenarnya satelitnya itu ya satelit GPS itu milik Amerika gitu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ada juga satelit yang dinamakan Beidou, ini dari Cina. Kemudian ini IRNSS dari India, GLONASS Rusia, QZSS Jepang, Galileo Konsorsium Eropa. Nah, jadi masing-masing ada konstelasinya sendiri-sendiri. Dan kita biasa memanfaatkan informasi GNSS tersebut, baik itu GPS, Beidou, itu salah satunya misalkan dalam hal penerbangan, kalau dalam hal ini pengukuran survei geodesi gitu. Kemudian atau paling mudah ada di handphone, Bapak, saudara-saudara sekalian gitu ya, untuk tracking atau apa. Di handphone itu ada data posisi GNSS. Tetapi tentu yang digunakan dalam hal ini untuk keperluan Earth Science berbeda. Ketelitian yang kita perlukan adalah ketelitian milimeter. Kalau yang handphone biasa hingga 10 atau lebih, 10 meter maksud saya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa proses gempa itu adalah suatu siklus. Ini berkali-kali saya sampaikan juga di banyak seminar. Jadi kalau sebelum itu dinamakan interseismik, fasenya energi akan dikumpulkan, dilepaskan saat gempa, namanya koseismik, kemudian dilepaskan energinya itu, peluruhannya itu tetap akan dikeluarkan dalam suatu siklus bernama poseismik. Seiring dengan waktu, energinya akan terkumpul kembali, begitu seterusnya. Oleh karenanya, hasil paleosismologi dari coring yang dilakukan di pasca gempa 2004, di jurnal Nature, kalau nggak salah, itu atau Science, saya lupa, itu mengindikasikan bahwa siklus gempa Aceh 2004 itu 600 tahun. Jadi, kurang lebihnya 600 tahun ke depan, gempa yang sama dengan magnitud yang mirip akan terjadi di tempat tersebut.
Nah, konsep utama GNSS seperti ini. Kalau ini GPS-nya di darat sebenarnya. Jadi dia mendapatkan sinyal dari satelit begitu. Tapi dari sini kemudian kita akan investigasi zona yang di sini. Jadi ini adalah zona subduksi, misalkan gempanya ada di sini, lockingnya ada di sini. Tapi kemudian di beberapa tempat di Jepang dan di Amerika, di Cascadia di sebelah pantai barat itu ada yang menggunakan seafloor station, terutama di yang beberapa publikasi terakhir itu di zona daerah Tohoku yang 2011. Jadi ada seafloor station. Nah, fungsinya apa? Ini akan tentu dari dekat, semakin mendekat ke sumber, kita akan mengetahui deformasinya semakin lebih baik. Nah, konsep utama deformasi itu seperti ini. Jadi ketika ini ada zona subduksi, gitu ya, dia menujam ke bagian menujam ke arah barat ini, misalkan dalam contoh ini ke arah timur, ke arah timur ini. Kemudian karena ini locking, ini akan ikut terdrag gitu. Yang terjadi adalah daerah ini akan mengalami shortening atau pemendekan dan uplift. Nah, informasi shortening atau pemendekan, uplift ini yang terekam oleh titik station di sini di GPS. Nah, sebenarnya dengan adanya seafloor station di sini atau GPS sea bottom di sini, itu akan lebih memperjelas informasi di sini. Gitu. Bagaimana lockingnya, berapa persen, seberapa besar. Nah, ketika terjadi gempa, deformasi yang terjadi akan berbeda. Jadi ini akan rupture, robek, kemudian ya akan terjadi extension di sini, dan ini subsidence. Nah, informasi ini juga yang kemudian direkam oleh data GPS di sini di darat untuk menginvestigasi berapa magnitudonya, berapa slipnya, slip robekannya, berapa panjang bidangnya, seperti itu, di kedalaman berapa, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami lakukan, investigasi yang kami lakukan untuk saat gempa, kejadian saat gempa. Ini publikasi kami saya sendiri first author di untuk gempa tahun 2013 magnitudo 6,1 di Aceh gitu. Nah, yang menarik dari kejadian gempa ini adalah Sumatera Fault begitu yang tadi disampaikan atau ditunjukkan oleh Pak Dhani Hilman, tapi gempanya sendiri itu ada offset sekitar 50 km. Jadi tidak tepat di atas segmennya. Nah, hasil dari investigasi dari data GPS, jadi yang panah-panah ini, jadi kalau yang data itu yang hitam, model yang putih gitu ya, itu menunjukkan sebenarnya slipnya itu di sini, jadi sesarnya itu di sini. Walaupun kalau kita lihat aftershock-nya itu paralel di sini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, ini yang disebut dengan stress transfer. Jadi stress transfer dari bidang utama itu sebenarnya bisa menjelaskan efek dari aftershock yang di sini. Begitu, adik-adik sekalian. Ini terkait dengan contoh untuk investigasi saat gempa. Nah, mungkin ini adalah satu bahasan utama sebenarnya yang akan saya sampaikan terkait dengan interseismic atau sebelum yang kami publikasikan tahun ini di Scientific Report tentang zona coupling, zona kuncian di selatan Jawa. Nah, ini adalah timnya. Saya sendiri berkontribusi untuk investigasi fault coupling dengan GPS. Pak Abdul Muhari dengan seismiknya, begitu ya. Jadi masing-masing dari sini ada kontribusinya. Nah, ini sebenarnya salah satu hasil dari publikasi tersebut. Jadi kalau kita lihat data BMKG begitu ya menunjukkan kegempaan di selatan Jawa yang ditunjukkan oleh lingkaran abu-abu seperti ini. Besarnya skala untuk besarnya magnitudo 7 sekian. Nah, dari informasi awal sebenarnya dari seismik terlihat bahwa kenapa tidak ada gempa yang besar atau gempa kecil-kecil yang banyak sekali di selatan
Jawa ini. Nah, dari sisi investigasi fault coupling dengan GPS, kita lakukan inversi. Nah, ini yang didapatkan sebenarnya. Jadi, ini publikasi sebelumnya untuk Jawa bagian barat. Sini, gitu. Yang merah ini artinya coupling. Yang biru ini artinya sebenarnya fase poseismik. Ini kalau kita flashback lagi gempa tahun 2006 di Pangandaran. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ini adalah fase poseismik, apa yang disebut dengan aftersleep sebenarnya, mekanisme aftersleep. Jadi seismic sleep di bidang sesar pasca gempa Pangandaran tahun 2006. Nah, di bagian Jawa Tengah dan bagian Jawa Timur, ini zona kunciannya yang utamanya yang merah-merah ini. Jadi terlihat tetap ada sebenarnya zona kuncian. Walaupun tidak sebesar di Jawa bagian barat. Nah, sebenarnya bagaimana kita memahami antara zona coupling dengan zona rupture? Ini contoh yang baik sebenarnya bisa adik-adik pelajari di paper Klieh tahun 2008 untuk bagian barat Sumatera. Nah, menggunakan data GPS yang ada di situ, salah satunya, ini tim tersebut bisa menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini ya, yang kontur hijau itu adalah zona rupture, zona saat gempa. Dari gempa Nias tahun 2005. Jadi ini Nias. Tetapi menggunakan data analisis fault coupling itu terlihat sebenarnya yang merah-merah ini adalah zona kunciannya. Kita lihat sebenarnya secara overlay ini sangat-sangat mirip, sangat-sangat baik. Bahwa high slip ada di sini, ini terlihat dari kontur di sini. Gitu. Jadi overlay atau tampalan antara zona coupling yang ditunjukkan dengan lingkaran merah dan zona rupture dari kontur hijau ini sebenarnya sangat baik, bisa menunjukkan bahwa sebelum gempa daerahnya kurang lebih seperti ini dan ternyata zona tersebut rupture saat gempa. Nah, yang paper ini tunjukkan sebenarnya ingin mengemphasize bahwa Padang ini belum rupture di sini. Jadi estimasi rupture untuk next megatrust Padang earthquake itu akan ada di sini dari publikasi mereka. Begitu. Nah, kembali ke megatrust di selatan Jawa gitu. Jadi kalau yang merah-merah ini adalah yang coupling atau locking saat ini. Baik itu daerah zona di Jawa bagian barat maupun di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Begitu, ini ada beberapa zona yang merah. Nah, kalau kita lihat yang ini, yang biru, ini adalah tipe gempa tsunami dalam beberapa literatur. Gitu ya. Jadi ini berbeda dengan tipe gempa megatrust biasanya. Gitu. Jadi kalau nanti saya akan lebih detail bahas tentang tipe gempa tsunami ini. Kemudian dari data yang coupling ini, yang zona locking ini kita mengasumsikan bahwa daerah ini yang kemudian akan robek atau terjadi gempa. Daerah ini yang kemudian akan menjadi pusat robekan gempa. Nah, ini kalau dua-dua gabungannya gitu. Jadi menggunakan informasi ini. Jadi salah satu inputan untuk pemodelan tsunami itu adalah zona robekan. Jadi kalau kita asumsikan ini robek, dua-duanya, nah ini gabungannya tsunami di pinggir pantainya. Yang besar di sini daerah Lebak. Rata-rata sih mungkin sekitar 5-an begitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi tidak semuanya harus atau belum tentu kedua zona ini rupture bersamaan juga, terjadi bersamaan juga. Kita tidak tahu apakah bagian barat sendiri yang terjadi rupture atau mungkin bagian timur sendiri gitu. Jadi kita tidak mengetahui apakah dua
zona ini akan rupture bersamaan atau masing-masing gitu. Nah, untuk itu kami simulasikan juga di situ dengan menggunakan informasi misalkan di bagian barat saja kurang lebih 20 gitu. Semakin ke timur tentu semakin kecil karena hanya zona rupture di bagian Jawa bagian barat saja yang mengalami gempa. Tapi kemudian kalau seandainya hanya di bagian timur, nah tentu yang ini tidak akan terjadi 20 meter di sini, daerah Lebak sini, Banten sini. Karena hanya di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur saja yang gempa, yang robek. Nah ini kalau yang gabungan tadi. Begitu. Nah, ini kurang lebih skema tipe-tipe gempanya gitu. Jadi kalau kita lihat contoh misalkan ini Jawa kan ada di sini begitu ya sebagai salah satu upaya memahami gambar ini Jawa kurang lebih ada di sini. Gitu. Jadi ini megatrust, intraslab itu di sini, outrice di sini, gitu. Nah, tsunami earthquake itu yang tadi yang biru tadi itu dia akan robek juga hingga ke shallow di sini. Gitu. Jadi kalau tsunami earthquake dia akan mengalami robekan juga di bagian shallow portion dari megatrust yang kemudian menimbulkan tsunami. Jadi kalau kita lihat gempa tsunami Pangandaran, contoh 2006, tipenya adalah rusaknya itu kecil karena goncangan. Jadi goncangannya itu tidak begitu berpengaruh terhadap bangunan. Tetapi bangunan tersebut akan rusak berat karena tsunami yang terjadi. Jadi justru tidak ada goncangan, tapi karena dia robek di bagian shallow portion dari megatrust dan sangat pelan gitu. Jadi ini terjadi tsunami yang kemudian merusak bangunan. Nah, ini kalau kita lihat kenyataan kita saat ini per 2020 ya. Jadi kalau yang merah kita lihat ini sudah terjadi gempa nih 2004. Seperti saya tadi sampaikan, dari paleoseismologi itu didapat 600 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih mungkin masih akan ada 600 tahun lagi untuk the next Aceh atau Sumatera Andaman earthquake begitu. Kemudian di sini selatannya ada Nias, di sini ada 2007, 2010. Nah, yang Padang ini yang belum begitu. Nah, sebenarnya yang selain Padang juga kalau kita lihat di sini hanya ada 2006 Pangandaran dan 94 di sini Banyuwangi di sini. Jadi ini masih sangat berpotensi terhadap next megatrust juga. Nah, yang kami publikasikan itu baru hanya sampai di sini kan ya. Di sini jadi ada potensi ini. Jadi ini kita harus waspada sebenarnya dari sini, harus bisa memahami informasi bahwa kita memang tinggal saat ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana megatrust ini mengumpulkan energi. Nah, dari informasi tersebut, bagaimana kita mensikapinya? Apakah kemudian kita move on begitu, tetap menjadikan informasi itu sebagai dasar untuk melakukan mitigasi, atau justru kita ini takut gitu, was-was dan ya akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ini yang harusnya kita hindari, karena kita harus tetap bisa melakukan mitigasi waspada terhadap kondisi kita saat ini tektoniknya. Nah, ini contoh terkait dengan dampak gempa di kota Sukabumi. Kebetulan beberapa riset kami itu menginvestigasi daerah ini di Jawa bagian barat. Nah, jadi di Sukabumi ini kalau kita lihat kota ini, Sukabumi ada di sini gitu, di tengah-tengah sini. Ini akan terasa goncangan gempa. Tapi yang kedua, karena dia di tengah di Jawa bagian barat, tidak ada tsunami, tapi ada juga potensi bahaya lanjutan seperti landslide begitu. Nah, maaf ini ada yang coret-coret di screen, saya nggak paham nih apa maksudnya. Ya, ada coret-coret hijau. Saya akan lanjutkan saja.
Kalau dampak gempa di Kabupaten Sukabumi misalkan, di sini kabupaten, nah ketika gempa megatrust terjadi, ini akan terasa goncangan gempanya. Gitu. Tapi karena dia berada di pinggir pantai, dia akan ada potensi tsunami yang mungkin menghantam bagian pinggir pantai ini. Selain itu juga ada potensi longsoran di daerah-daerah ini. Nah, untuk Cimandiri sendiri, memang terbukti daerah tersebut, sesar Cimandiri tersebut aktif. Terlihat dari beberapa kejadian gempa yang di antara magnitudo 4-6. Contohnya ini gempa tahun 68 di sini, 96 di sini, 2006 di sini, 2001 di sini, 99 di sini, begitu ya. Nah, dari Marliani 2016 disertasi Bu Gayatri itu beliau membagi sebenarnya Cimandiri ini menjadi beberapa segmen. Ada 6 di sini. Jadi setiap segmen itu akan berkorespondensi terhadap besaran magnitudonya masing-masing. Misalkan 6,5, 6,9 untuk segmen Cidadap begitu ya. Masing-masing. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya semua segmen ini rupture bersamaan, tentu magnitudonya akan sampai 7 hingga 8 begitu. Nah, tetapi dengan adanya beberapa segmen, sebenarnya akan memperkecil besaran magnitudo. Gitu. Nah, goncangan gempa, kalau kita lihat contoh di sini, ini contoh Tohoku, misalkan gempanya di sini. Nah, ini contoh bangunan yang ada di Osaka. Osaka itu daerah ini di sini. Jadi gempanya di sini, gedungnya di sini. Yang terjadi pada gedung ini first floor atau lantai pertama itu displacementnya hanya 9 cm. Tapi di 52nd floor atau lantai ke 52 ini displacementnya sampai hampir 1,5, 1,37 meter. Gitu. Jadi semakin ke atas tentu akan semakin besar. Itu adalah goncangan gempa pada gempa Tohoku, efeknya untuk gedung tinggi. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Kalau terjadi gempa megatrust di selatan Jawa, baik itu magnitudo 91 atau segmen masing-masing. Nah, kita harus lihat dulu, kita harus pahami dulu bagaimana kondisi dari tanah Jakarta. Ini publikasi dari Pak Ridwan dan juga Pak Ilik untuk Engineering Bedrock Jakarta. Dipublikasikan tahun 2016 di sini ya. Jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya di utara Jakarta itu sangat dalam. Jadi antara 700-an meter gitu, bedrock, engineering bedrocknya. Nah, apa yang terjadi? Konsep utamanya sebenarnya seperti ini. Ini contoh yang terjadi untuk Meksiko. Jadi ini epicenter di sini, tentu goncangan gempa di dekat dengan epicenter akan besar. Contohnya ini 150 cm per detik kuadrat. Nah, semakin jauh secara konsep dan realitasnya akan semakin kecil. Tetapi pada Mexico City, karena dia dibangun di atas, sebenarnya dibangun di atas sebuah danau dulunya. Spanyol itu membangun Mexico City itu di atas sebuah danau. Tujuannya sebenarnya mendapatkan akses air yang lebih mudah gitu. Nah, yang terjadi adalah goncangannya semakin begini, goncangan gempanya akan semakin besar gitu. Jadi sampai 170 gitu, lebih dari yang dekat epicenter. Nah, ini contoh dari kondisi saat ini yang harus kita sikapi terkait dengan Jakarta. Kalau kita menganalisis publikasi Ridwan dan kawan-kawan 2016 ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan Solo? Ini ada Pak Surja dari Solo gitu yang mempublikasikan bersama juga Pak Ilik dan kawan-kawan terkait dengan engineering bedrock untuk Solo. Ini kalau kita lihat tidak terlalu besar sebesar Jakarta, sedalam Jakarta begitu ya. Ini hanya 200 begitu untuk di tengah kota Solo. Di pinggir-pinggirnya semakin lebih tipis begitu untuk Solo. Gitu. Jadi kita harus pahami bahwa kita itu
tinggal di daerah yang penuh dengan fenomena bahaya seismik. Nah, disaster itu akan meningkat apabila kita yang pertama itu tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan cukup, pengetahuan yang baik, dan kita tuh abai terhadap pengetahuan ataupun informasi apapun, maka disaster ini akan semakin berkembang. Nah, bagaimana untuk caranya untuk supaya bahaya disaster ini berkurang? Ya kita harus mau belajar, mau memahami lingkungan kita sendiri, gitu. Dan tidak abai terhadap informasi apapun yang dapat kita gunakan untuk melakukan mitigasi. Nah, untuk pengurangan risiko bencana, seperti saya tadi sampaikan, bahaya itu sebenarnya sudah ada di kita. Bagaimana cara termudah untuk mengurangi risiko bencana? Caranya di sini kalau kita lihat, kapasitas kita dinaikkan. Jadi kemampuan kita memahami atau melakukan mitigasi kejadian bencana itu harus kita naikkan. Ini usaha paling mudah sebenarnya, meningkatkan kapasitas masing-masing individu. Nah, penguatan kapasitas, saya akan bahas sekilas, ini kurang lebih ada 7. Yang pertama dari kebijakannya, dari pengkajiannya, yang kedua risiko dan perencanaan terpadu, yang ketiga adalah pengembangan sistem, gitu. Yang keempat penanganan tematik kawasan rawan bencana, kemudian yang kelima peningkatan efektivitas pencegahan mitigasi bencana. Nah, yang keenam ini perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Nah, yang terakhir ini pengembangan sistem pemulihan bencana. Jadi ini adalah beberapa cara yang direferensikan oleh BNPB untuk penguatan kapasitas. Gitu. Nah, selain itu, BMKG dan UNESCO IOC Tsunami Ready pun ada beberapa indikator supaya di mana kontribusi kita untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Nah, dalam hal ini, saya hanya akan menyoroti beberapa bagian yang mungkin dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi, beberapa dari ke-12 indikator ini, tentu kita bisa berkontribusi di level perguruan tinggi, gitu ya. Seperti misalkan ya kita petakan zona bahaya tsunami, kemudian kita memiliki informasi publik bahaya tsunami, peta evakuasi tsunami, dan materi kesadaran. Ini adalah poin-poin indikator yang sebenarnya sangat dimungkinkan diaplikasikan oleh perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana. Nah, bagaimana dengan misalkan latihan tsunami? Nah, ini menurut saya ini sudah ada proksi atau instansi terkait, tetapi kita bisa melakukan pendampingan. Gitu. Nah, ini adalah penutup dari saya. Pada utamanya adalah dalam melakukan mitigasi itu, dalam pencarian informasi untuk memahami zona tektonik di Indonesia khususnya, dimanapun itu, bukan hanya Jawa, itu kita harus berkolaborasi dan bekerja sama. Karena dengan kerjasama itu tentu usaha itu akan menjadi lebih bermanfaat dan lebih efektif. Sama dengan yang kami tunjukkan di publikasi kami tersebut, semuanya bekerja sama. Ada instansi BIG misalkan mensuplai data GPS, instansi BMKG misalkan mensuplai data seismisitas, kemudian ada dari BNPB yang melakukan pemodelan tsunami. Nah, ini kolaborasi kerjasama ini sekali lagi sangat penting bagi kita semua. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Pak Hendra Gunawan. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pada kolom komentar dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Atau bagi yang ingin mengaktifkan mikrofon dengan menuliskan nama, _instansi, _izin bertanya. Silakan untuk bertanya dimulai.
Baik Pak, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Agus Subandana dari PT Pama. Untuk pertanyaannya, bagaimana mengetahui siklus gempa? Untuk Bapak Indra Gunawan, persilahkan untuk menjawabnya. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat krusial bagi kita semua sebenarnya. Karena apa? Karena siklus gempa akan memiliki durasi waktu yang lebih panjang dari usia kita. Seperti contoh tadi misalkan Aceh gitu ya. Aceh itu 600 tahun. Kalau kita melihat data Tohoku itu 1000 tahun. Gitu. Jadi sangat panjang sekali, kita sudah ada beberapa generasi gitu. Nah, jadi bagaimana cara termudah saat ini? Kalau kita lihat sejarahnya ilmu kegempaan kita ini kan baru ada 100 tahun. Kurang lebih lah 100 tahun gitu ya. Seismograf itu kan ada di awal abad 19 begitu ya. Nah, bagaimana informasi dahulu, informasi gempa-gempa yang terjadi dahulu? Nah, itu kita dapatkan dari catatan-catatan, misalkan Winchman katalog gitu ya, itu kan mencatat ada goncangan di sini, kemudian yang kita sadari bahwa ternyata goncangan itu berkolerasi terhadap gempa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat catatan yang lebih baik lagi, itu ada di Jepang. Kebetulan saya 7 tahun di Jepang. Jadi di Jepang itu, di setiap tempat ibadah mereka, itu mereka mencatat itu ketika ada goncangan-goncangan itu. Jadi tempat mereka ketika merasakan goncangan itu dicatat. Pada akhirnya mereka mempunyai suatu catatan sejarah dari abad 15. Jadi sangat jauh sekali gitu. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui itu tadi periodik gempa. Walaupun tidak akan selalu ketika misalkan siklus gempa itu kemudian contoh misalkan adalah di Lembang. Di Lembang itu disertasi Pak Mudrik dari LIPI, itu beliau melakukan trenching gitu ya, geologi trenching, mendapatkan bahwa ada gempa antara 150 hingga 500 tahun yang lalu di Lembang. Nah, jadi sebenarnya untuk kasus Lembang ini contohnya kita berada di fase akhir dari suatu siklus gempa bumi. Pertanyaannya akhirnya itu kapan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Tetapi konsep utama bahwa suatu siklus, misalkan dia terjadi 100 tahun, tidak harus terjadi 100 tahun lagi. Bisa jadi 150, bisa jadi lebih. Gitu. Karena banyak sekali uncertainty di bidang estimasi waktu gempa. Hingga saat ini kita tidak bisa. Itu untuk yang dapat saya sampaikan terkait siklus gempa. Terima kasih Bapak Agus Gunawan. Untuk Bapak Agus Subandana, apakah sudah jelas jawabannya? Halo Bapak Agus Subandana. Oh baik, mungkin sudah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Indra. Pertanyaannya dari Ganang Oktavianto, jurusan Oceanografi dari Universitas Diponegoro. Yang pertama mengenai data GNSS. Data GNSS berapa tingkat ketelitiannya? Apakah perlu diverifikasi dengan keadaan di lapangan? Yang kedua, saya ingin bertanya mengenai tsunami. Bagaimana cara mensimulasikan untuk zona bahaya tsunami, mengingat untuk entah gempa atau tsunami sendiri tidak dapat diprediksi kapan itu datang? Terima kasih Pak. Mohon jawabannya Pak Indra Gunawan. Silahkan. Ya, ini dari Mas Ganang ya. Saya nggak tahu mahasiswa atau staf di Oceanografi Undip. Yang pertama terkait data GNSS. Berapa tingkat ketelitiannya? Nah, ini tergantung alatnya. Sama dengan kalau kita punya mobil, gitu ya.
mobil berapa kecepatannya? Ya tergantung. Kalau mobilnya mobil yang sangat memang untuk balapan ya ketelitiannya akan sangat cepat, kecepatannya akan sangat tinggi sekali. Berbeda kalau hanya mobil yang tidak pernah diservis misalkan. Ya seperti itu sebenarnya. Data GNSS yang digunakan di handphone itu misalkan saya tadi sampaikan itu bisa 10-15 meter. Itu tidak bisa kita gunakan untuk investigasi earth science ini. Kenapa? Karena misalkan kita berbicara di orde mili kalau kita diskusi terkait dengan sesar. Sesar Lembang misalkan, seperti tadi saya sampaikan, itu laju gesernya itu hanya 3-6 mili per tahun. Jadi kalau kita ambil penggaris begitu ya itu kurang dari 1 senti kan per tahun, sangat kecil sekali. Tetapi data GNSS yang kita gunakan itu ketelitiannya ordenya mili, jadi antara 1 hingga 2 untuk horizontal. Ya, jadi data yang digunakan mampu dan memiliki kapasitas untuk mengestimasi laju geser yang terlebih besar. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah perlu diverifikasi di lapangan? Ya, data kan dari lapangan. Kalau datanya kan kita ambil ekstrak, kita melakukan pengamatan, merekam data kan itu data dari lapangan. Yang perlu diverifikasi bukan datanya. Yang perlu diverifikasi adalah pemodelan yang kita lakukan. Apakah pemodelan atau investigasi yang kita lakukan itu bisa menjelaskan data atau tidak. Jadi bukan data yang perlu diverifikasi. Selanjutnya, mengenai tsunami, cara mensimulasikan zona bahaya tsunami. Cara mensimulasikan zona bahaya tsunami. Ada 2 menurut saya. Yang pertama, seperti yang kami lakukan untuk publikasi tersebut, jadi kita teliti dulu zona couplingnya di mana, itu yang kita gunakan untuk pemodelan tsunami. Yang kedua, kalau tidak ada, ya seperti menggunakan data yang ada dari buku Pusgen 2017 tadi. Jadi satu zona segmen, satu segmen, itu kita gunakan sebagai sumber utama. Jadi hanya 1. Kalau yang fault coupling yang tadi kita tunjukkan, itu ada banyak segmen, ada fault patch, ada fault kecil-kecil di dalam suatu segmen yang besar. Oke, itu sepertinya. Terima kasih Bapak Endra. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Elmi Ulfiana, bagaimana keterkaitan secara mendetail terkait zona ruptur dengan seismic gap? Terima kasih. Ini saya tadi tunjukkan ya, sudah tunjukkan kalau misalkan Saudara Emi ini mengikuti tadi presentasi saya, ini saya tunjukkan di contoh kasus di Sumatera bagian barat ya, kaitan antara zona rupture dan seismic gap tadi itu untuk kasus Nias. Nanti kalau nggak salah ini akan ada rekamannya, jadi silakan diikuti aja nanti. Itu Mas. Baik. Selanjutnya pertanyaannya dari Muhammad Sofwal Widat, Universitas Jenderal Sudirman. Untuk pemaparan tadi di wilayah Jawa bagian barat, bagaimana untuk wilayah Jawa bagian tengah, bagian utara, terhadap potensi dari megatrust? Jadi pertanyaan dari Muhammad Sofwal Widat, atau mahasiswa atau sekali lagi saya tidak tahu mahasiswa atau staf di Unsud, wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jadi pertama kita harus lihat geografisnya dulu. Jawa, di mana megatrustnya? Saya tadi lihat tunjukkan, megatrustnya itu ada di selatan Jawa. Jadi kalau zona Jawa Tengah bagian utara, tentu tsunami-nya akan terhalang oleh Pulau Jawa itu sendiri. Itu sebenarnya. Secara logis kita harus bisa berpikir secara logis sebenarnya. Itu untuk men-tackle hoax-hoax yang mungkin terjadi. Jadi sebagai mahasiswa ataupun kepakaran kita di geofisika, kita harus bisa kritis.
Tidak logis kalau kemudian zonanya di selatan, tsunami-nya muncul di utara. Berarti pasti bukan karena megatrust itu. Jadi itu yang harus kita sadari. Silakan selanjutnya, Mas. Baik, selanjutnya dari Rizky Nurdianto, UPN. Selain potensi tsunami dari gempa, apakah ada potensi dari sumber lain seperti longsor bawah laut di daerah selatan Jawa? Jika ada, apakah sudah terpetakan areanya? Dan apakah karakteristik tsunami yang ditimbulkan dari gempa dan longsor bawah laut berbeda? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih sebenarnya nih. Ini pertanyaan sangat baik sekali dari Rizky Nurdianto nih. Apakah ada potensi dari seperti longsor bawah laut? Ada, potensi itu ada. Nah, sebenarnya akan menjawab ke pertanyaan kedua, apakah sudah terpetakan areanya? Sebagian iya, tapi banyak yang belum. Gitu. Kenapa? Karena di bawah laut di selatan Jawa itu untuk melakukan survei itu saya bisa bayangkan itu banyak sekali biaya yang diperlukan. Jadi kalau kita melihat beberapa peneliti dari LIPI melakukan survei, LIPI dan BPPT melakukan survei bawah laut, begitu mengidentifikasi zona longsoran atau kemungkinan zona longsoran untuk tsunami, itu hanya ada beberapa jalur, ada beberapa bagian. Itu bisa dicek di Google Scholar sebenarnya, ada beberapa publikasinya. Jadi tidak semua zona megatrust di selatan Jawa itu sudah terpetakan batimetrinya untuk mengetahui potensi longsoran-longsoran. Banyak yang belum. Artinya apa? Artinya sebenarnya potensi riset di bidang geofisika ini masih sangat terbuka lebar. Jadi kalau ingin melakukan riset, ya banyak sekali opsi-opsinya. Gitu. Itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Aldi, berasal dari Solo. Bagaimana pandangan Bapak mengenai berita-berita gempa megatrust yang muncul dalam tayangan TV, yang seharusnya menjadi mitigasi bencana, namun menjadi keresahan bagi masyarakat sekitar pantai yang berpotensi? Silakan Pak Edrem. Ya, ini pertanyaan yang memang kami pun di pesisir pantai Jawa bagian barat ini beberapa pihak juga resah sebenarnya dengan hasil kami. Tetapi begini, kita harus bisa mensikapi, tadi saya tunjukkan ada slide tentang apakah informasi bencana itu menjadi sebuah ketakutan, ataukah informasi itu bisa menjadikan sebuah pegangan untuk survival. Kenapa? Karena kan kita memang kodratnya tinggal dilahirkan di bagian lahir di Jawa, gitu ya. Jadi tinggal di Jawa, apalagi UPN di Jogja, ITB di Bandung, begitu. Jadi memang daerah Jawa ini mau tidak mau sebelah selatannya adalah zona megatrust. Kita harus sadari itu. Nah, jadi yang penting apa di sini? Yang penting adalah edukasi. Kalau edukasi itu dilakukan, diseminasi itu dilakukan, itu akan saya beberapa kali menggunakan istilah ini. Naik sepeda motor, di banyak presentasi saya menggunakan asumsi itu naik sepeda motor. Jadi saya yakin adik-adik mahasiswa akan naik sepeda motor begitu ya. Pertanyaan saya, Anda menggunakan helm tidak? Kalau tidak ada peraturan terkait dengan helm. Sebenarnya apa tujuan menggunakan helm? Saya naik sepeda motor. Kan begitu. Sama dengan di zona megatrust ini. Tidak ada garansi, kalau kita kembali ke naik motor tadi, tidak ada yang menjamin bahwa ketika saudara-saudara atau Anda sendiri sebagai mahasiswa menggunakan naik motor, gitu, tidak ada yang menjamin dalam perjalanan itu tidak ada kecelakaan yang Anda alami. Tidak ada yang menjamin bahwa Anda itu tidak tertabrak atau tidak jatuh saat naik motor. Apa gunanya helm? Helm kan gunanya untuk mitigasi, menjaga bagian tubuh kepala dari terjadinya benturan. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah mitigasi yang dilakukan dalam naik motor itu tadi. Pun halnya sama dengan megatrust ini.
Kalau ada informasi itu harusnya kita mitigasi. Harusnya berbagai pihak, bukan hanya 1-2 pihak saja yang melakukan mitigasi ke masyarakat. Semuanya harus terlibat. Termasuk saya yakin UPN pun harus terlibat di situ. Karena apa? Karena para ahli UPN harus bertanggung jawab terhadap informasi kondisi tektonik geofisika di Jawa bagian tengah dan sekitarnya, di Jogja dan sekitarnya, untuk edukasi ke masyarakat, pertanggungjawaban kepakaran Anda ke masyarakat. Jadi ini harus dilakukan. Itu yang poin utama, harus ada edukasi terus-menerus. Jadi karena siklus gempanya bisa ratusan, ya harus kita latih terus cara mitigasinya, kemana jalurnya dipetakan, disimulasikan. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Yatini. Persilakan Ibu Yatini. Saya langsung saja ya, boleh. Jadi Mas Hendra, Monggo, Bu. Mas Hendra, tadi kan yang dibahas di sini adalah segmen sesar yang baru sepertinya. Yang saya ketahui adalah segmen sesar Lembang dan Cimandiri itu ya, yang memanjang itu. Nah, ini segmen sesar yang baru gitu. Saya belum pernah atau kurang membaca referensi gitu ya. Pertanyaannya adalah ini kan penentuan sesar segmen ini kan berdasarkan seismisitasnya nih. Hanya apakah ada maksud saya data geofisika yang lain yang mendukung ke itu? Karena kalau misalnya belum ada, ini menjadi sebuah tantangan atau ke depan menjadi sebuah collab riset yang cukup baik dengan menerapkan integrate geofisik gitu, misalnya metode gravity, magnetik atau yang lainnya gitu. Bu. Iya, Bu, betul sekali itu. Jadi kebetulan memang sebelum 2019 itu tidak ada informasi terkait dengan sesar yang kami sebut Cipamingkis itu tadi. Ya, Cipamingkis ya. Nah, ya. Kenapa tidak ada? Ya memang sepertinya itu adalah suatu daerah yang tidak terstudi. Termasuk ada suatu zona sesar yang disebut Garut Selatan. Zona sesar Garut Selatan itu ada di sebelah timurnya Cipamingkis. Itu pun baru ada pasca kejadian seismisitas gempa yang kemudian dimasukkan dalam buku Pusgen 2017 tadi. Jadi kita memang saya melihatnya selalu terbuka untuk ada riset-riset lanjutan. Ada riset-riset lanjutan untuk lebih memahami zona tempat atau zona tektonik daerah-daerah, banyak daerah di Jawa, bukan hanya Cipamingkis atau Garut Selatan. Sebagai contoh adalah misalkan di satu buku Pusgen itu ada sesar Rawapening misalkan. Nah, itu kan yang lebih dekat dengan lokasi UPN. Jadi tapi kemudian berapa besar slip rate-nya, bagaimana arah dipping pastinya. Nah, ini ada banyak potensi sebenarnya yang sangat mungkin untuk digali, untuk dijelaskan dari data-data keilmuan geofisika. Sebenarnya bukan hanya geofisika. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan itu tadi, Bu. Itu akan lebih terconfirm. Jadi yang Cipamingkis itu awalnya bukan seismisitas sebenarnya publikasi kami. Itu ada awalnya GPS. Jadi GPS itu seperti saya tunjukkan tadi ada zona kompresi di situ. Tapi saat draft awal, submission awal itu belum terjadi gempa. Ternyata saat review kok terjadi gempa, akhirnya kami tambahkan informasinya. Setelah itu malah langsung jadi ada penambahan informasi seismisitas itu justru di proses tengah dari manuskrip proses review itu, bukan di awal sekali justru gitu. Jadi ada banyak data gitu yang bisa kita gunakan untuk melakukan investigasi. Nah, memang kalau kita lihat GNSS itu kan anak baru begitu. Jadi kalau seismik misalkan awal abad 19, GPS itu kan baru
akhir atau awal 90-an, jadi baru 30 tahun. Gitu. Bedanya dengan seismik ya udah panjang sekali. Tapi justru ketika belum banyak yang menggali, belum banyak yang melakukan investigasi itu bisa menjadi salah satu contoh atau bisa dijadikan sebagai titik awal untuk melakukan investigasi lebih dalam dari berbagai macam data gitu, Bu. Demikian, Bu. Ya, baik Mas Indra, terima kasih sekali penjelasannya. Nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Asar Kodung dari Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Apakah penelitian ini sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan punya wewenang dalam mitigasi bencana? Dan sudah sejauh mana langkah yang telah dilakukan untuk kemungkinan terbentuk dalam hal ini tsunami 20 meter? Monggo Ya, Pak Indra ini Gunawan. Saudara Asar Kodung dari Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi begini, kita harus bisa melihat proksi tugas kita itu di mana. Jadi kalau sebagai dosen, itu 3 tugasnya. Pendidikan, mayoritas pendidikan. Gitu. Jadi membimbing mahasiswa, melakukan pengajaran kelas, itu tugas dosen. Yang kedua, itu bisa 50-60%. Dan penelitian itu salah satunya adalah ini. Nah, hasil yang tadi saya sampaikan, hasil riset, itu hanya sebenarnya 30-40%. Itu. Baru pengabdian masyarakat ini yang 5-10%. Jadi proksi utama dosen itu adalah pendidikan. Nah, kemudian siapa yang berwenang untuk menyampaikan ini ke masyarakat? Nah, tentu ada pihak-pihak terkait. Jadi ada dari misalkan BNPB, menyampaikan atau BPBD, begitu. Nah, di mana tugas kita sebagai dosen? Salah satunya adalah itu tadi, yang tadi saya sampaikan di salah satu slide, kalau saudara mengikuti presentasi saya, itu ada beberapa fungsi yang bisa kita masuk atau kita laksanakan sebagai dalam perguruan tinggi, sebagai fungsi dari perguruan tinggi. Begitu. Salah satunya adalah pendampingan. Jadi daerah-daerah harus kita dampingi untuk memahami risikonya, untuk melaksanakan diseminasi. Misalkan BPBD akan melaksanakan diseminasi, kita bisa dampingi, begitu. Jadi tidak dosen yang melakukan, tidak punya wewenang untuk melakukan langsung ke masyarakat, tidak seperti itu. Kita harus melihat banyak pihak. Makanya tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kolaborasi itu penting untuk bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan lebih baik. Tidak mungkin hanya kita sendiri, atau siapapun melakukan sendiri. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Indra Gunawan. Untuk pertanyaan selanjutnya dan terakhir, dari Purnama Aji Kusuma, dalam perhitungan risiko bencana terdapat parameter kerentanan. Parameter tersebut secara studi kasusnya seperti apa ya Pak? Apa yang membedakannya dengan kapasitas? Mengapa keduanya tidak bisa menjadi sebuah parameter dengan sebuah nilai? Terima kasih, Pak. Oh, ini terkait dengan kerentanan. Ya, sebenarnya saya tidak akan membahas lebih jauh terkait dengan kerentanan kapasitas seperti itu ya, karena saya menyampaikan lebih ke arah sumber. Nah, jadi tujuannya sebenarnya hanya ingin menunjukkan atau mengajak banyak pihak begitu untuk dapat berkolaborasi bersama. Jadi kalau melihat kerentanan kapasitas itu semuanya bisa dilihat di IRBI BNPB. Yang terbaru itu adalah IRBI tahun 2018 kalau nggak salah. Di situ ada parameter-parameternya. Jadi detail bisa dilihat di situ. Gitu, dan itu mengapa keduanya tidak bisa menjadi sebuah parameter dengan sebuah nilai. Kalau kita, ini untuk menjawab ini ya, sebuah nilai. Kalau kita melakukan investigasi daerah
mana daerah yang terdampak lebih tinggi begitu. Itu semuanya dari angka nilai. Jadi ada sebuah nilai yang kita definisikan bahwa daerah tersebut memiliki resiko tinggi karena nilainya adalah X misalkan. Jadi tetap akan kita bermain dengan sebuah angka-angka. Itu mungkin Mas. Baik, Bapak Indra Gunawan. Terima kasih untuk pemaparan materi dan penjawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Untuk sesi selanjutnya, untuk acara hari ini, sekian. Semoga webinar hari ini menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua. Terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan yang telah memaparkan materinya dan meluangkan waktu dari kesibukan Bapak untuk berbagi ilmu pada acara hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini dan mohon maaf bila terdapat kekurangan selama webinar berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.